Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3, program guru penggerak, angkatan 6, kelompok 41, Jawa Tengah, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibu Rin Hernawati SPD dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Yang kedua, Ibu Nisa Musliha SPD dari SMP Negeri 16 Pekalongan. Dan yang terakhir, Ibu Sri Mulyati SPD SD dari SD Negeri Yoserejo 2 Pekalongan. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, mengenai nilai-nilai guru penggerak. 1. Berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Mengenai peran dari guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, berperan mendorong kolaborasi. Yang keempat, student agency. Dan yang kelima, berperan menggerakkan komunitas praktis. Untuk hasil diskusi kami, yang pertama, itu ada nilai yang berpusat pada murid. Nah, dalam konteks ini, untuk yang pertama, sebagai contoh konkret, melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Perilaku yang berpihak pada murid adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan, potensi, minat, dan bakat murid, serta mengembangkan potensi murid supaya tumbuh optimal. Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA jurusan MIPA terasa membosankan. Maka dari itu perlu adanya kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran lebih berpihak pada murid sesuai dengan minat. Karena minat murid cenderung pada bidang MIPA, materi pelajaran yang diinginkan juga terkait dengan dunia MIPA, agar murid merasa tidak jauh dari bidang yang diminatinya. Kesepakatan lain, murid diberi kebebasan memilih sumber belajar dan cara belajar, misalnya menggunakan data hasil pengukuran tegangan aki, tebal kanvas rem, dan diameter mur untuk materi statistika. Kemudian, murid bebas memilih penyajian data yang disukai, misalnya diagram, gambar, ataupun poster. Dengan demikian, pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna karena dilakukan sesuai kebutuhan dan cara belajar murid. Contoh konkret yang kedua yaitu memberi bimbingan kepada murid. Yang pertama, memberikan bimbingan kepada murid secara individu di luar jam pelajaran. Kemudian, memberi bimbingan kepada murid saat kegiatan kelompok selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, memberi bimbingan kepada murid dalam mempersiapkan lomba. Contoh konkret yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler drum band yang dilakukan setelah jam terakhir selesai. Hal itu sesuai kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian yang kedua, ada kolaboratif. Contoh konkret kolaborasi yang pertama
yaitu kolaborasi antar rumpun mata pelajaran. Kolaboratif di masa modern ini menuntut guru agar lebih kreatif dalam memberikan proses pembelajaran dan tidak membebani murid. Kolaborasi bisa diterapkan dengan pembelajaran diskusi kelompok dan juga bisa dengan teman sejawat. Diskusi kelompok sudah sering dilakukan dalam pembelajaran. Nah, di sekolah, proses pembelajaran kolaborasi ini diterapkan antar rumpun mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKN, Pendidikan Agama, PJOK, dan Matematika. Kolaborasi proyek ini merupakan program sekolah yang wajib dilaksanakan. Tema proyek untuk kelas 11 yaitu demokrasi. Contoh konkret yang kedua, kolaborasi dengan guru-guru dalam pengerjaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Contoh konkret yang ketiga, berkolaboratif pada seluruh stakeholder pendidikan. Dalam kolaboratif juga dapat dilakukan kepada seluruh stakeholder pendidikan. Terdapat 5 komponen stakeholder pendidikan, yaitu masyarakat lokal, orang tua, peserta didik, negara, pengelola profesi pendidikan, yang kemudian diringkas menjadi 3, yaitu sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Kolaboratif ini dilakukan dalam rangka launching buku antologi puisi yang berjudul Coretan Anak Negeri Kala Pandemi, karya murid SMP Negeri 16 Pekalongan pada 27 Oktober 2021. Kegiatan launching antologi dihadiri pengawas sekolah, perwakilan pengurus komite sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, dan perwakilan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan. Untuk nilai yang ketiga, reflektif kolaboratif. Reflektif kolaboratif dilakukan pada rumpun mata pelajaran. Reflektif dan kolaboratif merupakan nilai-nilai yang terdapat pada guru penggerak. Dalam hal ini disatukan dalam bentuk reflektif yang dilakukan bersama guru Bahasa Indonesia kelas 7. Hal yang menjadi bahan refleksi utama yaitu berdasarkan jurnal refleksi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan didapatkan masih terdapat satu murid yang belum lancar membaca dan menulis. Untuk itu, dengan adanya reflektif kolaboratif ini, teman sejawat satu rumpun mata pelajaran dapat memberikan masukan berupa pemberian pembimbingan, membaca dan menulis secara intensif di luar jam pelajaran sesuai dengan keinginan murid. Meskipun hasil belum maksimal, tetapi kami telah berusaha yang terbaik. Nilai yang selanjutnya yaitu inovatif. Nilai inovatif yang telah diterapkan yaitu berinovasi melalui mading digital. Mading digital SMP Negeri 16 Pekalongan menggunakan aplikasi Instagram karena banyak murid yang mengakses Instagram. Awal mula adanya mading digital ini dilatar belakangi banyak aktivitas murid yang terhenti kala pandemi COVID-19, termasuk ekstrakurikuler mading. Saat itu, muncul gagasan untuk mengumpulkan karya-karya murid selama mengikuti pembelajaran daring. Dengan begitu, murid memiliki ruang kreasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Proses sebelum mading digital ini disetujui yaitu diawali dengan pembuatan program kegiatan, kemudian meminta persetujuan pembina mading, maka kesiswaan, kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan guru rumpun mapel dan antar mapel. Setelah itu, sosialisasi melalui A-Group dan membentuk tim mading digital serta menyusun jadwal kegiatan secara rinci bersama tim.
Setelah pemaparan tentang nilai-nilai guru penggerak, kemudian kita rumuskan mengenai peran guru penggerak dalam nilai-nilai yang sudah dijelaskan tadi, yaitu terdiri atas 2 peran. Yang pertama, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan guru sebagai pendorong kolaborasi. Untuk peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat kita simpulkan, untuk yang pertama, melakukan kesepakatan kelas sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada murid. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan ekstra atas kesepakatan bersama murid. Kemudian, guru sebagai pendorong kolaborasi. Yang pertama, adanya kolaborasi antar rumpun mata pelajaran untuk merumuskan proyek kurikulum merdeka. Yang kedua, kolaborasi dengan guru-guru dalam mengerjakan platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, kolaboratif dengan seluruh stakeholder pendidikan dalam hal launching buku. Yang keempat, reflektif kolaboratif rumpun mata pelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.